Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada tahun 729 Hijriah dibinalah kubbah dan tabut atau kotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh asyraf keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada tahun 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Makkah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubbah yang ada di Ma'la dan di Baqi' dihancurkan oleh mereka, termasuk kubbah Sayyidah Khadijah. Dan juga mereka hendak menghancurkan kubbah Rasulullah, tetapi tidak dapat. Dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengkafirkan orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Jadi bahari masyarul muslimin, kalau kita melihat foto-foto zaman lalu pada zaman dahulu, Ma'la itu hibak lawan kubah. Bakubah ini bakubah Sayyidah Khadijah, bakubah makom anu bakubah. Di Baqi' kayak itu juga, anaknya Nabi, cucunya Nabi, bini-bini Nabi, Syekh Saman Al-Madani di Baqi' bakubah beratan. Itu foto-foto masa lampau, kita bisa melihat masih ada sisa-sisa foto tersebut. Nah, ternyata setelah sebuah paham yang dalam tanda kutip disebut wow, ini masuk ke daerah tersebut, maka sabarataan kubbah itu dihancurkan oleh mereka dengan alasan ini bisa maulah orang lain syirik, lalu dihancurkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengkafirkan orang yang bertawassul dengan Nabi dan bertawassul dengan Sayyidah Khadijah. Ajaran itu masuk. Ada yang memperkirakan, ada yang menyebutkan masuknya itu ke daerah Saudi pada awal abad ke-18. Pada awal abad ke-18 itu masuk ke bubuhannya itu, masuk sudah ke kampung situ, sehingga ketika mereka masuk semuaan dikuasainya. Sabarataan hal yang berkaitan dengan Nabi hendak dihancurkan, hendak dihilangkan semuaan. Tapi ya untungnya lah pada saat itu tuh semuaan peninggalan Nabi itu sempat diangkut, dipindah tempatkan di luar, dibawa keluar daripada negara itu. Andaikan peninggalan Nabi itu kira-kira kada diangkut, kada dipindah sampai wah ini mungkin kita kada kau melihat. Tapi barakat dipindah, akhirnya dimuseumkan, kita masih bisa melihat ada di Turki. Imamahnya Nabi, piring Nabi, mangkok atau apalagi nang lain-lain, pedang, semuaan yang berkaitan dengan Nabi itu dimuseumkan di Turki sana. Alhamdulillah tuh sempat kayak itu. Bahkan mereka ini gak ada tanggung-tanggung. Makom Nabi pun sempat direncanakan untuk dihancur. Makom Nabi kita Muhammad itu hendak dipindah makom Nabi itu. Saking mereka ini antinya lawan makom-makom yang dimuliakan kayak itu. Sampai makom Nabi hendak direncanakan untuk dipindah. Tapi ulama-ulama kita luar biasa menentang. Itu pernah diceritakan oleh guru-guru kita bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau membuat satu
apa namanya kayak surat kayak itu dikirim, apabila berani memindah makom Nabi Muhammad kami turun ke sana untuk perang. Kadang agak gembangan sampai ke situ dibicarakan bubuhannya. Jadi kalau kita menilik sejarah masa lalu, ternyata banyak juga orang-orang nang sarik, orang-orang nang muar ketika melihat orang lain berziarah ke makom Nabi Muhammad. Kita nih pada-padanya rindu hendak berziarah ke makom Nabi Muhammad. Semoga yang belum kesana lekas kesana. Nang mana hendak umroh kau aja hubungi Haji Tomat. Ini sudah bisi pitin Jahur Rahman apalagi. Yalah, hubungi sinin Pak Haji, kawakah bawa aku umroh kawa, buhutang kawakah, yuha aja Pak Haji. Gampang aja dia, Pak Haji jurusannya. Ya, Pak Haji jurusannya. Gampang aja, pian patuh aja tolong Pak Haji. Asa ada pandirnya, ada tanda tangannya hitam putihnya, ya dah. Kawa aja, gampang aja pandirannya dah. Saja Pak Haji batur. Aku je duit belanja dada 4 pian aja, yuha aja Pak Haji, nyaman aja juga. Tulak bebuku awak kehendak aja bang. Niatakan dari sekarang, niatkan dan berdoa pian kepada Allah supaya jangan sampai Allah ambil roh pian kecuali pian sudah menunaikan haji dan umroh. Itu bagus mana sudah doa dalam dalail tak? Yalah. Wa yassir lana ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Ya Allah, mudahkanlah kami baelang ke tanah suci pian dan tanah suci Nabi pian sebelum kami mati. Pas benar sudah doanya. Tinggal kita mengamalkan apa kada. Jadi ulun sudah rancak ulun membuli kita. Lamunnya dasar diundang oleh Allah Ta'ala mulai di alam arwah bahari, pasti ada jalannya tulak ke Makkah. Banyak jalan menuju Makkah. Karena banyak jalan menuju Roma kada. Kita ke apa juga ke Roma situ. Kita ke Makkah. Banyak jalan menuju Makkah Madinah. Banyak jalannya. Mun sudah sampai saruannya ada aja jalannya. Nah rancak ulun mengisahkan tak. Di Kalua ada orang berjual sayur, gerunom tengah pasar. Oh nyotoh aja, tatulak juga kah kita nikah Makkah. Tahu am nyotohnya hote. Anonya dia ngaja, mon gawian nang kakak ini berhujung 1.000 2.000 kada mungkin tatulak. Mana datangnya duit ngumpulkan hendak ke Makkah, bahaji ba umrah, ileh aja. Kan bahasa tuh model kayak orang putus asa. Kayaknya memang kada mungkin tulak ke Makkah. Tiba-tiba tahun itu juga Sidin berangkat naik haji. Lewat apa? Ada Pak Haji mati bini. Ada. Sidin sudahlah kak. Sudah. Umak rahasia aja Sidin. Ya Allah. Sidin juga tadi bapak dah mati bini kan. Apa ada? Pak Haji nih mati bini. Dasar Pak Haji itu hendak tulak tahun itu juga. Sekalinya melihat acil tukang sayur gini tadi. Pian hakon lah jadi bini ulun. Sidin. Hakun bener. Jasi acil nama jual sayur nih. Tahun gini juga. Yuk kita mau olah paspor langsung berangkat haji tanpa antri set tulak haji langsung hanyar susu malamnya bepandiran wan nyediangnya utuh kada mungkin tak ke Makkah harau tak ke Makkah bujuran ini kisah nyata dan terjadi di pasar Kalua penjual sayur naik haji mendadak gara-gara dikawini oleh Pak Haji adalah jalannya mendasar saruannya sampai nang kedua ada juga berjual jaring orangnya. Tahu lah jaring, jengkol, jual jaring aja, naik haji, tapi Sidin berjual kabun jaring. Karena kabunnya luas, dijual Sidin kabun jaring, tulak naik haji.
Alhamdulillah. Mun dasar ada saruannya pasti sampai tak ke Makkah Madinah. Nah siapa tahu pian karena undian Haji Tomat timbul kena Haji Tomat baulah undian apa kabar sah Jepang. Tapi kalau kada mungkin dia Pak Haji maulah kita jangan jemaah harap nau undian kayak itu. Kita berdoa mudahan dimudahkan semudah-mudahnya jalan supaya sampai ke tanah suci Makkah Madinah. Itu aja sudah jalannya. Ya Allah. Ketika Nabi itu diilangi orang, diziarahi orang, ternyata ada aja orang di luar sana nang muar melihat kegiatan itu. Kada senang mereka melihat makom Nabi itu dimuliakan orang. Padahal mulai bahari-bahari orang berziarah ke makom Nabi. Sampai kejadian-kejadian aneh itu banyak terjadi saat berziarah di makom Nabi. Nah kayak Imam Ahmad Ar-Rifai itu dalam manakibnya jelas benar di antara karomat Sidin tak. Waktu Sidin selesai berhaji, Sidin ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, hadapan makam Nabi, beliau tidak membaca apa-apa, melainkan membaca syair. Dikelilingi ribuan manusia. Imam Ahmad Ar-Rifai basyair, fi halatil bu'di minhu, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Itu yang dibaca Sidin hadapan makam Nabi. Apa yang terjadi? Ribuan mata melihat makam Nabi kita Muhammad belah. Keluarlah tangan Nabi Muhammad. Dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dilihat oleh manusia yang banyak. Tumun orang nang bubuhannya ini tadi nyata kada caya datang di mana aja tangan keluar dalam kubur mun wadah kita aja keluar di dalam kubur itu lain wahana nyata seorang nan dalam kubur keluar kayak itu nanti jadi hantu ini lain babnya ini Rasulullah yang tidak pernah mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak itu orang mulai bahari berziarah tapi ada aja nang sarif bahkan sampai disebutkan beberapa kali terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Beberapa kali terjadi. Mereka yang benci kepada hal itu mencoba ingin mencuri jasad Nabi supaya jangan ada lagi praktek nang kayak itu tuh. Muar benenya. Pernah diceritakan saat terjadi kekalahan yang terjadi kepada mereka orang-orang kufar. Mereka bila berperang kalah. Sehingga mereka ini mencari celah, mencari jalan. Kayak apa caranya menundukkan kaum muslimin dengan instan. Menundukkan orang Islam dengan instan. Akhirnya apa? Mereka rapat, sidang dihasilkan dari sidang itu untuk menaklukkan kaum muslimin jasad nabinya harus kita cuntan. Sepakat. Tapi yang jadi masalah siapa nah hakun mencuntan jasad nabi? Maka di tengah-tengah rapat itu ditunjuklah dua orang yang ahli bujur nih, siasat apa aja haratnya, bahasa apa aja menguasai. Habis itu inya nih hafal Quran dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak orang Islam, non Islam, tapi mereka hafal Quran dan lain-lain. Berdua ini diperintah. Mereka orang kulit putih, orang bule. Akhirnya mereka pada musim haji, orang bahari itu kan bila tolak haji mulai Syawal sudah tolak. Karena itu mulai musim-musim mendekati ibadah haji, mulai Syawal berangkatan. Umpatlah dua orang bule ini dengan rombongan dari Maghribi, Maroko. Umpat gabung di sana. Tujuan mereka ke Madinah dulu, baru kena ke Mekah. Masuk mereka ke Madinah, aman, nyaman, karena inya menyamar jadi orang Islam.
Quran hafal, sembahyang bisa, dan lain-lain sebagainya. Ketika mereka masuk ke Madinah, mereka mencek lokasi di mana tempat paling nyaman untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Maka mereka memutuskan menyewa rumah di parak pemakaman Baqi'. Baqi' itu kan jauh, pada Masjid Nabawi itu kan jauh. Kita berjalan, nyobalah pagar Baqi'. Ketika mereka menyewa rumah di situ, inya nih maulah terowongan bawah tanah. Mulai di rumah inya menyewa, ditabuknya di bawah tanah, terus saban hari ditabuknya untuk menembus ke makom Nabi. Sudah diukurnya berapa meter supaya sampai ke makom Nabi, itu sudah diukurnya. Tanah hasil tabukan itu supaya orang kada curiga bahwa inya menabuk terowongan di dalam rumah itu. Tanah itu tadi dibuatnya dalam karung, setiap tengah malam dibuangnya ke Baqi'. Bila ada orang bertakun, "Ma apa ke Baqi'?" Inya bapadah, "Aku ziarah di Baqi'." Percaya ya orang, karena berdua lelaki ini tampil di kota Madinah layaknya orang-orang soleh, senang berbagi duit, baca Quran hafal, imbah itu inya sembahyang rajin di Masjid Nabawi, pintar mengelabui orang-orang di situ. Terus inya menggali, parak dah sampai ke makom Nabi. Ini kureheng dah berdua nih, pacang kenal hadiah nang diberi bubuhannya. Kureheng dah, tumat lagi, dapat kita mengangkut jasad Nabi. Nah sampai di situ dulu kita garis bawahi. Berarti apa yo? Padahal Nabi itu sudah wafat sekian puluh dan ratusan tahun, tapi mereka masih meyakini jasad Nabi itu utuh di bawah tanah. Kenapa mereka bisa yakin jasad Nabi itu utuh di bawah tanah? Berarti mereka bujur-bujur mengkaji hadis. Karena dalam hadis jasad para nabi haram dimakan oleh bumi. Pasti ada jasad itu di dalam tanah. Dikit lagi dapat buahnya. Ternyata saat itu bagaimana cara Allah menggagalkan proses pencurian ini? Ternyata caranya, suatu malam ada raja nang berkuasa saat itu dimimpii Rasulullah. Rasulullah di dalam mimpi itu minta tolong. Sultan, tolong aku. Ujar Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Pian minta tolong wan ulun. Nina, dua orang ini ditampayakan Nabi muhanya di dalam mimpi. Dua orang ini ingin mencuri jasadku. Asa kada percaya raja itu mimpi nang kayak itu tuh. Kada mungkin lah ada orang nak mencuntan jasad Nabi. Malam besok tak mimpi lagi. Menitir 3 malam berturut-turut, raja ini tak mimpi dengan mimpi yang sama. Maka setelah malam yang ketiga itu, raja mengerahkan pasukannya untuk segera pergi ke Madinah mencari di mana dua orang nang pacang mencuntan jasad Nabi ini. Kayak apa cara raja mencari ini? Di apa aja raja mencari ini? Jakanya zaman WA nang WA ini kan nyaman, foto orangnya kirime. Ada kan melihat orang nang kayak ini di dalam mimpi Nabi Muhammad dahi kayak apa bagi sahwan orang? Maka manusia banyak di Madinah, mendekati musim haji udah mulai banyak, membludak manusia. Kayak apa mencari manusia yang banyak ini? Raja pun bingung kayak apa caranya, tapi Allah memberikan ilham. Ngarannya hati orang itu baik, Allah berikan geretek-geretek yang baik. Masuklah dalam hati beliau geretek. Coba ikam berbagi amas. Manusia tuh biasanya ketujuh lawan amas. Yalah. Manusia tuh menurusan berbagi amas, berbagi duit, ketujuh ada? Ketujuh ada? Jujur aja nah, ketujuh ada? Mun berbagi amas, berbagi duit, ketujuh ada? Itu sudah syahwatnya manusia, hubbus syahwat. Kenapa jadi Quran tuh? Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Itu sampai kena ujungnya ada perhiasan disebut. Itu memang kecenderungan hati manusia itu. Ada kecintaan kepada fulus, emas dan lain-lain. Ihlah raja bujur juga bagi emas tidak kok. Pengumuman gubernur
tolong umumkan di daerah pian sakota Madinahan, esok aku berbagi emas di dekat Masjid Nabawi. Tolong kumpulkan semua penduduk Madinah agar mengambil emas lawan aku. Pengumuman, esok raja berbagi emas, hibak dah orang mantri. Ada nang mulai jam 2 malam udah datang, lambat aku aja kada kehagian. Banyak aja raja emasnya, tenang aja. Sambil berbagi emas, bersalaman lawan raja. Tapi kada boleh betukop kepala, wajib dibuka. Bila besar rongkoi wajib dibuka supaya raja nyaman meminan duit. Unjuk emas salaman, unjuk emas salaman, unjuk emas salaman. Sampai habis nang antri, kadeda. Mana aja raja bepajal berdua nih maka kadeda. Gubernur, ada lagi kah penduduk Madinah nih nang tak tinggal? Asa kadeda lagi pang raja ingatakan dulu ya raja, nang ku cari ini belum ada orangnya. Siapa leh? Ada raja bubuhan pendatang inyajar hendak bahaji mulai maghribi, tapi ada berdua takapit orangnya putih-putih, suruh ya raja kasih nek. Maka disuruhlah ma antri juga nang berdua nih kada curiga bahwa raja tuh pacang menangkap. Umpat teh juga ngaran disuruh ma antri, padahal inya kada ma antri gen kada apa-apanya banyak juga duit. Tapi ngaran disuruh berdiam di benua orang kada wahna macam-macam. Ma antri pas karena paampihan nang berdua ngene. Salaman man raja, cangangi raja, marigep dada. Iya, nah dalam mimpi padahal nabi ini malingnya nek. Itihe pulanan di belakang seikongnya, iya pulang 3 malam berturut-turut pinandu benar raja kok. Kada kawapang menangkap orang langsung karena bukti belum ada. Maka sudah melihat orangnya, oh orangnya itu, maka raja pun langsung nyuruh membuntuti dulu. Buntuti di mana rumahnya. Dibuntuti, diiringi, sudah dicek, tahu sudah rumahnya. Sampai inya ke rumah, digerebek. Digerebek oleh bubuhan raja. Maaf, kami menggerebek buhan ikam karena ikam ini mencurigakan. Gigir orang kampung, ini orang baik raja ini ketujuh berbagi duit, ini orangnya soleh, ini orangnya hafal Quran, kenapa pian tangkap? Udah tahu aja raja. Pokoknya ini orang mencurigakan. Prajurit cek di sekitaran rumahnya apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Dikulilingi oleh prajurit, kadedai mencurigakan. Nah jaraja sesalah tangkap pulang kita nek. Apa ini nih ngalihnya. Tapi ngaran orang hati barasih, Allah memberikan ilham. Raja, ikam di sekitaran situ memang kada melihat. Coba bawah batis ikam jajak, berbunyi itu. Mahantak raja nih, dek 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 mahantak. Kayak bunyi papan. Padahal di sana tuh kan pasir. Ini kayak bepapan, lantainya ada papan. Dek dek dihantam. Buka ya raja. Pada geludupan nih dah dan berdua nih dah. Ketahuan. Buka ada papan. Angkat papan ada luang. Turun nih ya raja. Nya kayak itu pang raja di raja tak. Demau rajanya dan turun ke bawah demau. Turun nih ya raja. Turunlah ke dalam terowongan tadi. Tarusakan ya raja. Jauh lagi raja. Tarusakan sampai mana? Tarus. Setelah ditambusakan ke atas, dicek parak banget sudah lawan makom Nabi. Bujur ya raja, ini bukti bahwa ikam hendak mencuri jasad Nabi. Mengaku apa kada? Mau mengaku. Ditangkap, akhirnya orang itu diberikan hukuman, dibunuh langsung pada saat itu. Pencurian jasad Nabi. Percobaannya itu beberapa kali. Banyak beberapa kali orang mencoba. Tujuan mereka untuk apa? Untuk melemahkan umat Islam. Jadi mun kisah buahnya jasad Nabi itu mun dicuntan karena nyaman orang Islam ini kada bokotek lagi. Lamunnya hendak macam-macam nih Nabi ikam hendak kami anui kah? Mau modelnya kayak itu dijadikan ancaman kayak itu nah modelnya. Nah jadi ma'asyiral muslimin tujuan mereka itu memang jahat. Tapi alhamdulillah Allah selalu melindungi kita tidak ikut-ikutan kepada faham-faham mereka. Alhamdulillah kayak itu nah. Sikit lah. Diriwayatkan dari orang-orang yang salihin dan arif billah bahwa
akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Termasuk kita bila ke Makkah pasti berziarah ke Ma'la, ke makamnya Sayyidah Khadijah. Kita kada peduli masa bodoh orang lain hendak mengharamakan, orang lain hendak melarang kita. Kita kada peduli, kita tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, terakhir termasuk salah satu ulama kita yang sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah, yaitu Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sampai beliau menulis manaqib Sayyidah Khadijah yang berjudul Al-Bushra. Ditulis beliau manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra karena beliau sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah. Akhirnya beliau pun makamnya ada di Ma'la, dekat dengan posisi makam Sayyidah Khadijah. Dekat benar makamnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Lalu ulama kita Indonesia yang dimakamkan di Ma'la juga, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Ini orang yang sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah, sampai disebutkan saban minggu pasti beliau membaca manakibnya Sayyidah Khadijah. Itu Kiai Maimun Zubair. Qasidah nang paling himung sidin mendengar, Sa'duna fid dunya, Sa'duna fid dunya, Fawzuna fil ukhra, Bi Khadijatal Kubra, Wa Fatimata Zahra. Kalau sudah dengar qasidah itu, titik banyu mata sidin, menggenang benar lawan Sayyidah Khadijah. Sampai akhir hayatnya pun Allah pilihkan wafat di komplek pemakaman Sayyidah Khadijah. Ikatan batin mereka kuat benar lawan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, mudahan barakat kita membaca manaqib sidin saban bulan di sini, Allah kuatkan cinta kita kepada Sayyidah Khadijah. Barakat cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, Nabi pun mencintai kepada kita. Nah, barakat ikatan ini kuat dengan Sayyidah Khadijah, mudahan nyaman kita bolak-balik ziarah ke makam Siti Khadijah. Nah, bolak-balik, bolak-balik ke makam Siti Khadijah berarti bolak-balik ke tanah suci. Mudahan barataan istiqomah hadir bulanan deh lakas tulak ke Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, gen situ gen ulun. Nah, selanjutnya waktu